Perkenalkan, nama saya Niska Aurora dengan NIM 2030107028. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara kelas B. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan kenaikan tarif PPN 11%. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pemungutan pajak atas setiap transaksi penjualan ataupun pembelian suatu barang maupun jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha, maupun pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pemerintah mencantumkan kenaikan tarif PPN yang awalnya 10% menjadi 11% per 1 April 2022 dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Pasal tersebut juga menyatakan tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan utama dinaikkannya tarif PPN 11% yaitu untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Agar kondisi APBN bisa pulih dan surplus kembali, dibutuhkan terobosan baru yang dapat memulihkannya. PPN dipilih pemerintah sebagai space yang tepat untuk pemulihan APBN, karena tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Alasan lain kenaikan tarif PPN yaitu untuk memperkuat fondasi pajak pada perekonomian negara. Pajak berperan besar pada penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, termasuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang hingga saat ini masih berlanjut. Akan tetapi, terdapat kontra di masyarakat, di mana pelaku usaha menilai kenaikan tarif PPN harus ditunda, mengingat adanya tren kenaikan harga bahan pokok saat ini. Kenaikan tarif PPN disinyalir akan memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah, akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda, yang dikhawatirkan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Kenaikan PPN berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya berpotensi mendorong masyarakat berbelanja di luar negeri akibat kenaikan harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Kenaikan PPN juga dinilai akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat, sehingga mengakibatkan sektor barang dan jasa turun dan berdampak pada penjualan. Akan tetapi, poin penting yang harus dijadikan catatan adalah kenaikan PPN 11% tidak berpengaruh pada barang dan jasa yang bersifat strategis seperti bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti contohnya beras, telur, kedelai, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Di sisi lain, kenaikan tarif PPN 11% juga menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan tax ratio, di samping solusi perluasan objek PPN setelah pendapatan penerimaan pajak dari PPh. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja penerimaan pajak. Kenaikan pajak 11% bertujuan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia setelah dampak pandemi COVID-19. Walaupun banyak kalangan yang menolak kenaikan tarif PPN 11%, namun kenaikan tersebut merupakan ketentuan mutlak UU HPP yang tidak dapat ditunda maupun diubah. Adanya kenaikan tarif PPN diikuti oleh perubahan aturan pajak lainnya yang menguntungkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Salah satu perubahan yang menjadi sorotan penting yaitu perluasan bracket tarif 5% pajak penghasilan yang juga diatur dalam UU HPP. Sehingga di sini terjadi keseimbangan, yakni walaupun masyarakat harus membayar PPN lebih tinggi ketika mengonsumsi barang atau jasa kena pajak, tetapi kini masyarakat juga akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah. Penyesuaian tarif PPN ini bukanlah kebijakan kebut semalam. Diskusi panjang antara pemerintah dengan berbagai elemen di antaranya DPR, pengusaha, dan pelaku usaha sektor real telah dilakukan. Pada akhirnya, pilihan kebijakan menaikkan tarif sebesar 12% yang dilakukan bertahap di tahun ini sebesar 11% menjadi pilihan yang dianggap mengakomodir berbagai kepentingan.